ya mau ngeluh itu kayak gimana, nggak bisa gitu. Yang ada kita harus tetap jalanin biar selesai masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, back to my channel, di channelnya Azara Sky TV. Alhamdulillahirobbilalamin, masih diberikan kesehatan sampai hari ini aku masih bisa mengonten dan melanjutkan video di part pertama. Nggak ada part sih sebenarnya, cuma di videoku yang pertama tentang penilaian mengajar di SMPN 117 Jakarta Timur. Nah, kali ini aku mau bikin video tentang curhatan aku, cerita aku selama PPL kurang lebih 2 bulan. Harap kalian menikmati video ini dan semoga video ini membuat kalian termotivasi, membuat kalian semangat gitu kan, membuat kalian jauh lebih berani lagi, lebih kuat lagi, lebih bekerja keras lagi. Simak. Oke guys, kita mulai di sini. Jadi, aku punya cerita sedikit tentang PPL ini. PPL itu kalau di sekolah menengah atas atau SMK gitu, ini adalah program magang lah ya, kayak praktek mengajar gitu kan. Kita di sini seakan-akan seperti guru yang mengajar di real sekolah nyata, bukan lagi via Zoom atau Google Meet. Tapi di sini kita benar-benar terjun melihat anak, kurang lebih 30 anak dalam satu kelas, dan bertemu dengan guru langsung, membuat RPP langsung dan lain-lain. Tapi sebelum lebih jauh lagi tentang cerita PPL itu, di sini awalnya aku ngambil PPL mau tahu gimana sih cara menjadi guru yang sesungguhnya, mengajar murid yang real itu seperti apa gitu kan. Ternyata gak bisa dilihat bahagianya aja, ternyata kita juga punya konflik sebelum memulai praktek ini. Dimana problem pertama kita itu adalah bentrok dengan jadwal kuliah. Karena kan kita gak bisa dilepas tanggung jawab kayak gitu, langsung praktek aja. Jadi kita tetap memikirkan perkuliahan. Jadi mau gak mau kita harus mondar-mandir tuh, mondar-mandir kuliah terus lanjut mengajar gitu kan. Kita sempat bentrok di situ. Gimana caranya biar jadwal kuliah kita itu match gitu kan, nggak bentrok sama jadwal kuliah dan ngajar. Sempat 2 minggu diskusi tentang jadwal mengajar itu, dan oh my god, sedikit rumit sih ya, karena di sini bukan satu prodi aja, kita 2 prodi, dan 2 prodi ini pun kelasnya berbeda. Coba gimana nggak semeraut. Nah, kira 2 minggu kita udah diskusi, udah tanda tangan capsek, alhamdulillah udah match, akhirnya kita jalan dah tuh. Tapi untuk aku pribadi selama PPL ini, aku emang bukan cuma punya one problem aja, but so many problem. Banyak problem yang aku alami selama PPL ini. Bukan aku mengeluh. Di video ini aku emang mau menceritakan sedikit masalah apa aja yang pernah aku alamin selama PPL. Aku gak tahu kenapa gitu kan, bumi itu emang berputar, dan akhirnya aku memiliki kendala. Ketika aku mau masuk perkuliahan, aku udah mulai aktif kuliah dan masuk PPL pula gitu kan, praktek. Ternyata Allah yang Maha Kuasa memutarkan bumi gitu kan, seakan ya udah lu harus ngerasain di bawah, lu harus diuji coba dulu nih mentalnya kuat apa enggak. Akhirnya aku punya problem di situ. Aku kehilangan motorku, rusak. Maksudnya rusak gitu, motor aku yang biasa aku pakai selama ini untuk kuliah, untuk mencari uang gitu, rusak, dan aku tuh gak bisa. Jadi mau gak mau aku harus membaurkan diri, harus membiasakan diri dengan transportasi umum yang biasanya, yang udah bertahun-tahun nih aku pakai motor dari SMP sampai kuliah semester 6 kemarin aku pakai motor. Sekarang aku gak pakai motor, kayak ya ampun berat. Awalnya tuh berat, sampai dalam hati tuh merasa kok aku gini banget, aku sedih banget gitu loh. Nggak punya motor, kayak aku udahlah, aku mau mundur aja dari praktek ini. Karena aku diskusi sama temanku, mana ya, gue nggak bisa selalu backup kelas lo, gue nggak bisa datang setiap pagi ke sekolah tersebut gitu. Kayak aku udah diskusi sama temanku, akhirnya temanku bilang,
ya udah jalanin aja dulu, insya Allah pasti ada jalan kayak gitu. Rata-rata temanku selalu bilang pasti ada jalan. Ya udah mau nggak mau aku harus jalanin, dan biar itu berjalan. Dan aku sebagai hamba Allah yang Maha Kuasa itu nggak melulu mengeluh. Jadi aku menikmati hidupku, perjalananku, konflik, dan gak kerasa udah masuk 2 bulan. Aku nyari angkot, aku nyari busway, rute busway gitu. Jadi tuh aku selama ini kemana-mana udah gak pakai motor lagi. Jadi aku mau kemana pun harus cari rute nih, gimana rute busway ke sini naik apa gitu kan. Terus aku harus berangkatnya tuh jam berapa gitu, biar aku tuh nggak telat ke sekolah, nggak telat ke kampus gitu kan. Bahkan aku sampai subuh pun udah pernah berangkat. Ternyata aku merasa dari situ pegel juga ya gitu kan, berat juga ya kalau harus pakai busway kayak gini, yang biasanya aku pakai motor bisa berangkat 30 menit dari rumah, ini harus 2 jam lebih awal buat berangkat ke kampus, atau 2 jam berangkat ke tempat praktek. Itu problem kedua tuh. Yang pertama kita bentrok dengan jadwal, yang kedua aku kehilangan motorku dan akhirnya aku harus berjuang mencari transportasi umum gitu kan. Akhirnya aku menemukan, sampai nyasar-nyasar itu aku juga pernah harus merogoh kantong demi menemukan jalan gitu kan. Naik Jaklingko terus akhirnya nyasar. Akhirnya aku harus naik Gojek. Di situ posisinya aku tuh nggak punya uang aku tuh cuma 10.000 lebih berapa gitu, berapa belas ribu, hampir 15.000 kalau nggak salah deh. Nah akhirnya aku nyasar gitu kan ke daerah BKT, tahu daerah Jakarta kalau naik transportasi umum, karena biasanya emang naik motor gitu kan. Jadi aku nyasar tuh naik Jaklingko. Terus aku bilang sama supirnya, bang ini udah sampai mana gitu kan. Oh kalau mau ke Pondok Kelapa bukan lewat sini mbak, katanya gitu. Ya udahlah, daripada aku makin jauh nyasarnya, akhirnya aku turun. Aku telepon temanku, katanya udah naik ojek aja nanti diganti di sini gitu. 15.000 sebenarnya dongkol banget tuh dalam hati, karena ya emang aku jujur kuliah ini tuh pakai hasil sendiri, uang sendiri gitu kan, tanpa minta ke mama tuh nggak bayarin aku kuliah gitu. Karena emang ini pilihanku dan tanggung jawabku. Jadi aku berusaha dulu gimana caranya aku bisa bayar kuliah itu sendiri. Sampai ongkos pun aku usahakan untuk sendiri gitu loh, dapat uang sendiri buat ongkos dan kuliah. Di situ sempat sedih juga karena aku cuma punya uang segini, ngepas banget kalau pakai buat ojol. Besok aku gimana ongkosnya gitu kan. Ya udahlah, daripada nggak jalan gitu dan aku stuck gitu kan. Aku nggak pikirin lagi, yang penting aku jalanin ini dan aku bisa menjaga nama baik temanku, aku bisa menjaga nama baik kampusku, aku nggak mundur dari medan perang. Kita mulai sedih gitu kan, nggak punya uang, gimana, khawatir gitu kan. Belum lagi kalau kita harus ke kampus dulu, naik angkot dulu, 2 kali naik angkot, 2 kali naik busway, nunggunya lama dan segala macam. Ya mau ngeluh itu kayak gimana, nggak bisa gitu. Yang ada kita harus tetap jalanin biar selesai masalah itu. Kira udah. Konflik yang selanjutnya adalah Masya Allah banget gitu, aku tuh bingung sampai di bulan September kalau nggak salah, dan di situ titik terendah aku tuh nggak punya uang sama sekali gitu. Sampai mau bayar kuliah pun bingung uang dari mana gitu. Dan untungnya aku masih punya usaha kecil-kecilan, itu bisa nge-cover biaya walaupun aku harus nombok dulu pakai tabungan. Rada berat juga sih gitu, kayak sedih, nggak punya uang, nggak punya motor. Terus aku pun sebagai manusia nggak pernah berharap lebih kepada manusia lain. Kita nggak bisa bergantung kepada manusia lain karena kita adalah manusia. Kita manusia tempatnya dosa, hilaf, lemah, bosan gitu kan. Kadang-kadang kufur iman juga, kadang-kadang iman yang meningkat, kadang-kadang turun juga. Kita nggak bisa bergantung sama manusia gitu. Akhirnya
aku nggak bisa terus-terusan minta tolong, ya udah aku tetap jalanin. Dan aku nggak berharap lebih sama teman-teman kayak lu harus anterin gue sampai rumah. Nggak, ya kalau emang teman-teman aku mau nolongin aku, nganterin aku sampai mana, itu pun aku bersyukur banget udah dianterin gitu, walaupun nggak sampai rumah. Alhamdulillah temanku juga nolongin, nyemangatin aku, bisa tenang aja gitu kan. Problem selanjutnya itu konflik di sekolah tersebut gitu kan, entah apa gitu, ada aja masalah di sekolah. Di sini aku bikin video lebih ke pengalaman pribadi aku sih, konflik yang ada di diri aku mengalami ini selama PPL 8 minggu. Jatuh bangunnya aku di PPL ini seperti apa? Dari aku kehilangan motor, bentrok kuliahan, nggak punya biaya buat SPP, terus aku harus nyasar juga gitu kan. Aku harus bertahan di mana yang lain bisa datang on time dan aku selalu telat gitu kan, karena emang 2 jam lebih awal, subuh-subuh pun angkot depan rumahku belum lewat gitu. Dan konflik selanjutnya adalah yang lebih ngena gitu, yang lebih bikin aku nggak enak hati juga, itu ketika bentrok sama temen yang sedang presentasi. Contoh, mata kuliah lain lagi presentasi, selanjutnya kelompok aku pribadi gitu, tapi aku lagi ngajar kan, jadi nggak ke handle tuh, nggak kepegang. Nah di situ aku merasa nggak enak ke teman-teman, kayak aku tuh nggak kerja gitu, padahal nggak ada niatan jahat kayak gitu, pengen kerja, cuma gimana ya, bentrok sama tugas yang ada di sekolah kan, harus ngambil nilai, terus tugas kampus lain, bahkan aku ada kelas terbang, jadi kayak teman-temanku yang lain cuma 3 hari kuliah, aku tuh bisa sampai 5 hari. Aku nggak enak sama teman-teman, sampai teman aku tuh ada yang bilang kayak gini, Kak mohon maaf kalau misalkan kakak nggak bisa ngerjain, nggak apa-apa bilang aja biar aku yang kerjain. Kayak gue merasa nggak enak banget sama temen gue itu, mereka berjuang tapi guanya nggak ikutan gitu, bukan leha-leha, tapi gue emang ada tugas lain gitu. Semuanya dicampur dan aku sendiri, tanganku cuma 2 gitu kan, kayak bingung harus kayak gimana. Kira pelan-pelan, makanya suka tidurnya tuh larut banget kan ya, karena itu siang sampai sore di sekolah, malamnya ke tugas kampus, belum tugas besok lagi buat anak sekolahan. Bukannya nggak bersyukur, cuma agak kelabakan juga ya, agak kebingungan aku harus ngerjain yang mana dulu. Jauh itu dari beberapa problem yang ada, ya udah akhirnya aku jalan terus berdoa, berusaha gitu kan. Aku yang nggak pakai motor ternyata bisa, aku yang bukan dari keluarga sultan pun bisa untuk melunasi SPP ku sendiri gitu. Dan gimana aku memanage waktu gitu, aku bisa, ternyata aku tuh bisa memanage waktu. Dan alhamdulillah dari problem itu sampai titik sekarang udah penilaian, alhamdulillah banget udah selesai. Dan 2 minggu itu kita lewati dengan berawal dari bismillah menjadi alhamdulillah. Kalau aku bisa, pasti kalian jauh lebih bisa. Kalau aku bersyukur, pasti syukur kalian jauh lebih besar. Semoga video ini bermanfaat, memotivasi kalian. Kalian gak boleh putus semangat, kalian harus tetap bersyukur dengan apa yang udah kalian dapatin sekarang. Kalau udah punya motor ya alhamdulillah, bisa kuliah atau sekolah tanpa harus nyari uang sendiri, tuh udah Masya Allah, bersyukur banget. Di-manage lagi uangnya, dimanfaatkan waktu belajarnya, jadilah orang sukses. Banggain orang tua kalian, banggain yourself juga. Dan ya udah alhamdulillah aku bisa menjalankan selama 8 minggu lebih ini di PPL dengan problem yang too much maybe, tapi alhamdulillah semoga hasilnya juga memuaskan. Anak-anaknya luar biasa, pengalamannya juga luar biasa, masalahnya juga wow, amazing. Semoga itu menjadi pembelajaran, nilai plus untuk aku, untuk menguatkan mentalku juga untuk jauh lebih kuat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, memotivasi kalian, semangat, jangan putus asa, jalan, apapun masalahnya jalan, pasti Allah akan ngasih jalan itu dan Allah akan mudahkan segala urusannya. Aku gak mau panjang-panjang karena kalian pasti bosan dengan video yang terlalu panjang. It's okay. Semoga kita bisa jadi teman yang lebih mengasihkan lagi di konten-konten selanjutnya.
Oke, aku Azahra. Makasih udah nyempetin waktunya untuk nonton video ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.